Tiga Srikandi siap bertempur memperebutkan kursi nomor 1 di Jawa Timur. Khofifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah. Mereka dengan segala kelebihannya pemirsa, bersiap memimpin Jawa Timur. Lantas bagaimanakah masing-masing calon ini? Seberapa hebat mereka di mata masyarakat Jawa Timur? Kita bahas bersama lebih dalam. Bersama dengan narasumber saya malam hari ini melalui sambungan Zoom. Ada politisi PDI Perjuangan Guntur Romli, Ketua DPP Partai Perindo Yusuf Lakaseng, Divisi Media dan Komunikasi LPP DPP PKB Abdul Rohim, serta pengamat politik sekaligus Direktur Citra Publik Indonesia LSI Denny JA yakni Hanggorodoso Pamungkas. Saya sapa. Selamat malam, Assalamualaikum abang-abang semuanya, apa kabar? Baik, terima kasih sudah bergabung di Dialog Sindo Prime pada malam hari ini. Tentu saya pertama kepada Mas Guntur terlebih dahulu. Mas Guntur, jadi Bu Risma mundur dari menteri ya Mas Guntur untuk Pilkada Jatim, Mas? Iya, beliau Ibu Risma akan mundur ya dari Menteri Sosial karena beliau akan fokus ke Jawa Timur untuk menemui masyarakat secara langsung dan untuk meyakinkan warga Jawa Timur untuk memilih Ibu Risma dan Gus Han sebagai pemimpin Jawa Timur selanjutnya. Dengan pengalaman memimpin kota Surabaya dan basis pendukung PDI Perjuangan di wilayah Jatim yang juga besar, apakah ini menjadi modal Ibu Risma di Pilgub Jawa Timur, Mas? Ya, ini kita melihat Ibu Risma dengan Gus Han adalah pasangan nasionalis santri yang melengkapi representasi dari masyarakat Jawa Timur, ya. Dan kita melihat juga bahwa rekam jejak Ibu Risma sebagai Wali Kota Surabaya 2 periode yang sukses, mengubah kota Surabaya menjadi kota yang bersih, yang indah, penuh dengan bunga. Kemudian juga rekam jejak beliau sebagai Menteri Sosial. Dan juga kita melihat Gus Han yang NU sebelum lahir. Beliau lahir di pesantren Peterongan. Beliau juga adalah cucu dari Kiai Haji Romli Tamim yang menghimpun istighosah yang sering diamalkan di kalangan NU. Jadi Gus Han ini akan mewakili NU kultural dan NU jalur langit karena basisnya adalah NU tarekat. Nah, dan juga yang paling penting, tagline dari Ibu Risma ini adalah resik Jawa Timur. Mau bersih Jawa Timur. Artinya adalah ada dua masalah penting di Jawa Timur saat ini. Yang pertama adalah soal isu korupsi. Dan kita tahu pada Desember 2022 KPK sempat menggeledah ruang kerja Gubernur Jawa Timur Bu Khofifah dan wakilnya Mas Emil. Jadi masalah korupsi juga masalah yang sangat menjadi perhatian di Jawa Timur dan itu yang mau dibersihkan oleh Ibu Risma. Yang kedua adalah masalah kemiskinan, masalah sosial. Ada 4.180.000 orang Jawa Timur yang hidup dalam kemiskinan dan dalam kepemimpinan Ibu Risma masalah kemiskinan itu tidak berhasil dientaskan dan mengalami proses yang stagnan. Nah, karena itulah Ibu Risma dan Gus Han mengangkat tagline resik Jawa Timur, bersih-bersih Jawa Timur. Mari kita bersihkan Jawa Timur dari korupsi, mari kita bersihkan Jawa Timur dari kemiskinan, kita bersihkan Jawa Timur dari kekumuhan, kita bersihkan Jawa Timur dari kebodohan. Itu, Mas. Baik, saya ke Bang Yusuf. Luar biasa tadi kalau disampaikan oleh Mas Guntur apa yang akan dilakukan oleh Bu Risma dan melihat sepak terjang dari Bu Risma hingga terpilih bersama Gus Hans untuk Pilkada Jatim. Bang Yusuf, silaukah dari pasangan Bu Khofifah dan Emil Dardak menuju Pilkada Jatim? Ya, saya kira fakta Pilkada Jatim atau khususnya Pilgub saat ini ya ada 3 Srikandi yang ketiganya hebat. Ini adalah keuntungan bagi rakyat Jawa Timur. Ini tidak lepas dari dampak keputusan MK ya, yang menurunkan syarat pencalonan sehingga PDIP dan PKB, partai PKB adalah pemenang Jawa Timur dan PDIP pemenang kedua bisa mengusung sendiri. Ini manfaatnya besar sekali walaupun memang tentunya PDIP misalnya menentukan itu di last minute ya. Begitu juga PKB. Dalam segi kesiapan, tentu pasangan Khofifah dan Emil Dardak yang lebih siap ya, karena memang mereka petahana, banyak prestasi juga yang dicapai, walaupun memang ada catatan-catatan seperti disampaikan oleh kawan saya Guntur Romli tadi soal kemiskinan, soal korupsi, tentu itu harus diperbaiki. Tapi secara kesiapan,
Dan segala-galanya menurut saya Kofifa masih jauh lebih diunggulkan untuk memenangkan kontestasi ini karena memang petahana ya itu tidak bisa dibantah. Saya kira mungkin kawan dari LSI akan bisa menjelaskan sejauh mana potret survei terhadap Pilkada Jawa Timur atau Pilgub Jawa Timur ke depannya nanti. Berarti salah satu yang menjadi sisi kuat dari Khofifa adalah elektabilitas ya Bang Yusuf yang disampaikan? Ya elektabilitas, tapi walaupun mungkin akan sangat dinamis, Ibu Risma bukan pemimpin perempuan kaleng-kaleng, sudah teruji dan terbukti di Surabaya dan menyulap Surabaya menjadi kota yang luar biasa. Saya setahun pernah tinggal di Surabaya dan saya memang menikmati hasil kerja dari Ibu Risma. Tapi kan Jawa Timur, Surabaya adalah satu dari puluhan kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Suara Surabaya saja belum cukup untuk menopang Ibu Risma untuk memenangkan. Sementara Khofifa sudah satu periode sebagai gubernur di Jawa Timur, tentunya sentuhan kebijakannya sudah dirasakan oleh masyarakat selama 5 tahun. Walaupun memang masih ada kurang-kurang di sana-sini, tapi lebih konkret dalam hal sentuhan kebijakan karena sudah 5 tahun memimpin Jawa Timur. Saya kira gitu, Mas Yuri. Baik, berikutnya ke Mas Abdul dengan elektabilitas yang dimiliki Khofifa, kemudian juga sekarang ada Ibu Risma. Bagaimana dengan pasangan Lulu Nur Hamidah ini melihat dari peta persaingan dalam segi elektabilitas terlebih dahulu, Mas Abdul? Baik, terima kasih Mas Yudi dan semua pembicara serta pemirsa. Tentu PKB menawarkan pasangan yang fresh. Nama besar Mbak Lulu tidak sebesar Khofifa, popularitasnya tidak sebesar pula Bu Risma. Namun kami menawarkan sosok baru, sebenarnya nggak baru-baru amat, karena saat ini Mbak Lulu ini juga sudah anggota DPR RI dari PKB, Mas Lukman juga sebelumnya juga anggota DPR RI. Namun kita menawarkan dua sosok yang muda, sosok fresh, muda, bersih, energik, belum punya catatan-catatan dosa, tidak terlibat kasus korupsi, bersih, clear, dan ini menjadi poin. Jadi ketika Bu Risma memang punya nama besar, tapi Bu Risma ini adalah stok lama. Begitu juga Bu Khofifa stok lama. Lagi kita menawarkan dua sosok baru yang bisa menjadi pilihan bagi warga Jawa Timur, sosok muda yang punya energik dan tentu punya visi untuk membangun Jawa Timur yang lebih baik dibanding tadi disampaikan Mas Guntur ada masih sekitar 4 jutaan warga miskin. Bagaimana Jawa Timur dengan potensinya yang luar biasa ternyata angka kemiskinan masih begitu tinggi. Dugaan kasus korupsi juga beberapa waktu belakangan ini menyelimuti atau menghiasi berbagai pemberitaan yang terjadi di Jawa Timur. Kita tidak menulis apa itu urusan penegak hukum, namun tentu kita menawarkan sosok yang baru yang bisa menjadi harapan. Dua kader muda NU, satunya Mbak Lulu dari keluarga besar Pesantren Rejoso Jombang, Mas Lukman dari Lamongan, keduanya asli Jawa Timur dan punya track record, punya muda dan punya pengalaman. Tentu dengan posisi PKB sebagai partai pemenang pemilu di Pileg 2024 kemarin dengan perolehan 27 kursi DPRD atau sekitar 30% kursi di suara di Jawa Timur, ini menjadi modal untuk bagaimana PKB menggerakkan mesin politiknya untuk nanti dalam waktu yang singkat ini mensosialisasikan pasangan Lulu dan Lukman ini. Tadi malam Gus Muhaimin langsung mengeluarkan instruksi kepada seluruh kader mulai DPP, DPW, DPC, ranting untuk semuanya bekerja untuk kemenangan pasangan Lulu dan Lukman ini. Baik. Bang Hanggoro, ini sangat menarik ya. 3 Serikandi bertempur memperebutkan kursi nomor 1 di Jawa Timur. Khofifa Indar Parawansa, Tri Risma Harini, dan Lulu Nur Hamidah. Dengan fenomena ini, yang Anda lihat bagaimana kans dari ketiganya memimpin Jawa Timur? Ya, yang pertama dulu kita mesti bersyukur ya ketika kontestasi itu kompetitif gitu. Dengan hadirnya 3 paslon ini tentunya yang diuntungkan itu publik. Karena semakin banyak paslon, mereka akan berlomba-lomba program yang populis gitu ya, dan kita sama-sama pemilih sama-sama mengawal gitu apakah program itu bagus dan apakah
bisa diaplikasikan begitu ya, dan sehingga itu menjadi tantangan tersendiri bagi 3 kandidat. Di samping soal isu-isu misalnya soal isu negatif kandidat, saya kira juga terkait dengan isu ekonomi yang ditawarkan akan menjadi dominan ya pada Pilkada Jatim besok ini. Satu sisi ada kandidat yang sudah 5 tahun memimpin, tentu akan dipertanyakan ya sejauh mana kinerjanya dibandingkan dengan dampak ekonominya di Jawa Timur gitu. Sisi yang lain juga success story yang tentunya bukan baru saja dimulai, tapi sudah dimulai dari 5 tahun yang lalu. Ini akan menjadi faktor tersendiri bagi incumbent. Nah, sementara pada pilkada besok ini menarik sekali di Jawa Timur ada beberapa hal. Yang pertama terkait dengan isu, ya 2 poin tadi yang krusial menurut saya terkait dengan isu ekonomi, isu korupsi juga menjadi perhatian saya kira. Yang kedua terkait dengan mesin politiknya. Kalau kita lihat bahwa uniknya di Jawa Timur ini, kursi terbesar jumlahnya justru ada di PDIP ya. Ada 19 kursi di PDIP atau di PRRI ya. Kemudian di PKB mendapatkan 18 kursi meskipun jumlah suaranya lebih banyak PKB. Ini menunjukkan bahwa memang sebaran PDIP cukup solid begitu saya bisa dibilang hingga mendapatkan 19 kursi. Meskipun kalau di DPRD provinsi lain lagi ceritanya PKB mendapatkan 27 kursi sementara PDIP 21 kursi. Tentunya mesin politik ini akan menjadi tarik-menarik dan kita lihat yang memiliki diferensiasi itu justru Mbak Risma ya, ketika dia merah sendiri gitu dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Nah, berbeda dengan Khofifah maupun Mbak Lulu yang berpotensi saling tarik-menarik gitu. Sehingga ini dari sisi mesin politik Risma akan diuntungkan. Meskipun saya garis bawahi bahwa pilkada selain hanya mesin politik juga kita harus pertimbangkan figur itu sendiri ya, karena memang dalam pilkada kita tahu sama-sama bahwa figur itu memiliki peranan yang krusial gitu. Bagaimana kita sama-sama tahu komisinya kalau mau menang pemilu terutama pilkada gitu ya, yang pasti harus populer dulu. Nah, harus disukai dulu. Nah, pada konteks populer mungkin Khofifah yang paling populer dibandingkan dengan yang lainnya. Tetapi dari sisi tingkat kesukaan, saya kira lawan-lawannya juga tidak kalah gitu ya. Risma maupun Lulu, isu-isu negatif relatif minor, sehingga tantangannya Bu Risma maupun Bu Lulu untuk membuat dirinya populer itu saya kira lebih mudah membuat orang populer daripada membuat orang suka. Nah, sebagai tantangannya begitu juga tantangannya Bu Khofifah, bagaimana mempertahankan tingkat kesukaannya yang di level psikologis yang tinggi gitu ya, sehingga tidak tergerus oleh isu-isu negatif. Jadi 3 hal ini menurut saya yang perlu kita perhatikan, isu, mesin politik, dan ketokohan calon tersebut. Mas Anggoro, kalau bicara tentang mesin politik, kalau bicara kursi politik, apakah mesin politik dengan dukungan terbanyak di parpol yang akan efektif atau justru mesin politik partai pemenang tahun lalu di Jawa Timur yang akan efektif? Dijawab setelah jeda. Kita jeda terlebih dahulu, ditahan dulu Mas. Kita segera kembali Sindo Prime, pemirsa tetap bersama kami. Kembali di Sindo Prime, pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pertanyaan saya tadi Mas Anggoro, kalau bicara mesin politik berarti paslon dengan mesin politik terbanyak seperti yang dimiliki Bu Khofifah, PAN, Gerindra, Golkar, Demokrat, P3, PSI, PKS, Perindo, Nasdem, Partai Buruh, Gelora, PBB, PKN, Partai Garuda, ini akankah lebih efektif dibandingkan peserta yang lain? Mas Anggoro? Idealnya begitu ya, idealnya suara elit. Ya, suara elit yang terkumpul dalam pencalonan itu idealnya menggambarkan. Tapi seringkali elit tersebut tidak berbanding lurus dengan suara grassroots. Ini yang seringkali muncul, yang kita lihat. Sebenarnya background wilayahnya misalnya warna merah, tapi mengusung warna putih misalnya. Atau sebaliknya begitu. Jadi suara yang mengusung partai kandidat itu tidak mesti atau seringkali tidak berbanding lurus atau tidak sama dengan suara di grassroots. Justru malah suara yang muncul di pileg kemarin itu justru suara yang lebih real menurut saya gitu ya. Karena publik menitipkan suaranya lewat pileg kemarin gitu. Seyogianya juga berbanding lurus dari situ gitu. Nah, ya apalagi yang kedua Mas, itu apalagi bahwa pencalonan
di pilkada, terutama 7 provinsi besar, ini kan kental sekali nuansa dengan koalisi gitu ya. Kental sekali nuansanya dengan positioning di pemerintahan. Jadi bisa saja mereka tahu grassroots-nya tidak ke A, tapi milihnya ke B karena berkaitan dengan suka tidak suka, ini berkaitan dengan transaksional yang menurut saya bisa kita lihat bahwa pilkada terutama 7 provinsi besar itu Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, ya Sumatera Utara, DKI, Sulawesi Selatan gitu. Wilayah inilah yang penting bagi pemerintah, terutama pemenang dalam hal ini Prabowo dan kabinetnya untuk memastikan mereka menang di situ. Nah, partai-partai yang ingin bergabung dari pemerintah, tentunya lebih mudah join di situ. Meskipun ya ada PKB yang sendiri gitu ya di Jawa Timur ini. Tapi sekali lagi saya ingin menggarisbawahi bahwa pengusungan itu belum tentu berbanding lurus dengan suara pemilihnya. Baik. Bang Yusuf Lakaseng, bagaimana tanggapannya? Tidak selalu berbanding lurus dengan jumlahnya mesin politik yang banyak, tapi bisa saja sebaliknya. Bagaimana kewaspadaannya ini? Ya memang betul apa yang disampaikan oleh Mas Anggoro, Bu Hovifah Emil Dardak misalnya memang betul secara fakta didukung oleh 15 partai politik, tapi pertanyaannya apakah semua partai politik itu efektif menjadi mesin pemenangan? Tentu itu belum tentu terbukti. Di pilkada itu yang paling kuat pengaruhnya sebenarnya adalah kekuatan figurnya. Dan menurut saya walaupun ketiga kandidat calon gubernur ini semua adalah perempuan hebat, tapi saya masih mengunggulkan Khofifah karena Khofifah ini adalah satu-satunya dari 3 kontestan ini yang punya pengalaman tempur ya di pilkada Jawa Timur, ya, Pilgub Jawa Timur, bukan hanya sekali, berulang-ulang. Khofifah ini kan pernah bertempur dengan Pak Ade Karwo, pernah kalah dan bertempur lagi sampai kemudian mendapatkan kemenangan. Pada pilkada sebelumnya kalau kita lihat bahkan Khofifah melawan Gus Ipul dan representasi PDIP waktu itu Mbak Putih. Itu juga bisa dimenangkan oleh Khofifah, dan apalagi sekarang Khofifah adalah seorang petahana. Jadi menurut saya sih Khofifah dalam kontestasi kali ini memang akan mendapat lawan yang seru terutama dari apalagi Ibu Risma. Tapi menurut saya sih dengan waktu kampanye yang singkat dan pengalaman tempur yang teruji serta sebagai petahana, saya kira Khofifah tidak akan sulit memenangkan Pilgub Jawa Timur. Kalau tadi dibilang oleh Mas Abdul, mereka menawarkan sosok yang fresh ketimbang dengan sosok yang sudah lama. Ini bagaimana tanggapannya, Bang Yusuf? Ya, fresh sih oke, tapi apakah itu sudah dikenal kan dalam kontestasi? Gimana mau dipilih kalau dikenalannya masih rendah, dan itu adalah satu problem yang harus dicari solusinya oleh calon PKB. Ibu Lulu, saya akui Ibu Lulu adalah satu perempuan macan Senayan yang kita hormat perannya selama ini. Tapi apakah dalam waktu 3 bulan ke depan semua pemilih Jawa Timur tahu peran dan sepak terjang Ibu Lulu di parlemen? Itu belum tentu juga itu terjadi gitu. Baik, saya ke Mas Guntur terlebih dahulu. Tadi disampaikan Mas Guntur, Khofifah satu-satunya paslon yang punya pengalaman tempur lebih banyak dibandingkan paslon lain. Gimana Bu Risma, Mas Guntur? Iya, menarik yang disampaikan oleh sahabat seperjuangan saya itu Mas Yusuf Lakaseng. Dalam pilkada ini memang yang sangat menentukan itu adalah sosok figur ya. Kalau mesin partai di kami itu tidak perlu dipertanyakan, PDI Perjuangan itu juga spesialis last minute ya. Pak Jokowi tahun 2012, Mas Ganjar tahun berapa Pilgub di pertama itu rata-rata itu last minute semuanya itu. Mesin itu tetap bisa cepat berakselerasi untuk bergerak. Nah, yang kami munculkan saat ini memang pada sosok figur Ibu Risma ya. Ibu dan kami juga menyatakan ketika mengantar Ibu Risma tadi malam oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur, Buya Said Abdullah menyatakan bahwa kami ingin mewakafkan Ibu Risma.
kepada masyarakat Jawa Timur. Artinya adalah kami secara partai juga tidak bisa melakukan intervensi apa-apa terhadap Ibu Risma pada nantinya, karena inilah representasi untuk masyarakat Jawa Timur. Kita masih ingat misalnya Ibu Risma ketika menjadi wali kota tidak bisa ditekan oleh banyaknya partai pada saat itu, dan kami juga di PDI Perjuangan tidak bisa melakukan intervensi apapun terhadap Ibu Risma. Artinya apa? Ibu Risma akan berdiri di masyarakat, di rakyat Jawa Timur. Inilah representasi dari warga masyarakat Jawa Timur. Ketokohan ini yang ingin kami munculkan. Kemudian juga soal sosok integritas Ibu Risma, seperti saya jelaskan tadi, bukan sosok yang bisa diintervensi oleh pihak manapun sampai oleh partainya sendiri. Nah, dengan jaminan sosok yang punya integritas, ya, dan saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf Lakasing juga, fresh penting, tapi yang lebih penting juga adalah rekam jejak. Tapi rekam jejak juga penting, rekam jejak yang tidak punya celah. Nah, itu yang saya lihat ada di Ibu Risma. Nah, kalau kita bicara soal hanya freshnya saja, nanti dibilang tidak punya pengalaman. Tapi kalau ada rekam jejaknya, ya kalau rekam jejak sekarang, kita melihat Ibu Hovifah sebagai petahana, kan banyak sekali masalah korupsi, masalah kemiskinan, ya, masalah juga kegagalan-kegagalan. Kita bisa melihat bahwa inilah yang akan diperbaiki oleh Ibu Risma. Jadi secara struktur partai kita akan cepat untuk berakselerasi, untuk cepat bergerak, dan secara kotohan kami bisa menjamin Ibu Risma akan benar-benar bisa diwakafkan bagi masyarakat Jawa Timur, tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Dia sosok yang punya integritas dan siap melayani masyarakat Jawa Timur 100% tanpa diintervensi apapun. Dan kami juga memilih misalnya seragam saat ini adalah putih, simbol sebagai bersih-bersih, resik-resik, bukan warna merah PDI Perjuangan, karena kami hanya mengantarkan sosok Ibu Risma untuk masyarakat Jawa Timur. Demikian, Mas. Kalau bicara fresh saja tidak cukup untuk menyaingi, artinya apakah menurut Anda Lulu Nur Hamidah memang adalah sosok yang hanya fresh saja dan belum bisa menyaingi Hovifah dan juga Ibu Risma yang ditawarkan dari PDI? Kalau kita lihat Mbak Lulu sebagai seorang legislator, ya, anggota legislatif, macan Senayan dalam bahasa Mas Yusuf, ya, kita harus mengakui. Mbak Lulu sebagai aktivis perempuan juga kita harus mengakui. Tapi kita bicara dalam konteks birokrasi, dalam konteks menjalankan roda pemerintahan, dalam konteks yang punya pengalaman melayani masyarakat sebagai eksekutif. Nah, Ibu Risma itu memiliki rekam jejak seperti itu. Beliau sebagai wali kota di dua periode, sebelumnya juga adalah kepala dinas. Kemudian kita lihat kerja nyatanya di Surabaya. Kalau kita tadi disampaikan Mas Yusuf, ya tentu saja itu hanya Surabaya, belum semua Jawa Timur. Tapi kan paling tidak kita bisa melihat Surabaya adalah model. Kalau ingin masyarakat Jawa Timur, kota-kota di Jawa Timur bersih seperti Surabaya, pilihlah Ibu Risma, kira-kira seperti itu. Itu hanya etalase yang bisa ditawarkan untuk masyarakat Jawa Timur. Begitu. Menarik. Baik, Mas Abdul, fresh aja nggak cukup, macan Senayan belum cukup, ini Pilkada Jatim loh, gimana Mas tanggapannya? Silakan dilacak di googling bagaimana sepak terjang Mbak Lulu selama ini. Mbak Lulu memang belum pernah menjadi kepala daerah, tapi bukan berarti Mbak Lulu minim pengalaman. Mbak Lulu ini sosok aktivis pergerakan yang digembleng dari PMII, begitu juga Mas Lukman, kedua-duanya kader PMII, kader pergerakan yang tidak pernah dalam pertarungan itu punya nyali ciut, meskipun menghadapi nama-nama besar seperti Bu Hovifah atau Bu Risma. Nggak ada dalam kamusnya Mbak Lulu sebagai aktivis pergerakan, begitu juga Mas Lukman yang ciut nyalinya ketika misalnya Bu Hovifah. Saya juga nggak tahu apakah banyaknya parpol yang mengusung Bu Hovifah ini karena ada kekhawatiran akan kalah dengan pendatang-pendatang baru. Saya nggak tahu apa ininya. Tapi yang jelas bahwa memang secara birokrasi, misalnya pengalaman birokrasi, Mbak Lulu memang belum pernah jadi kepala daerah. Tapi Mbak Lulu dengan posisinya dari sebagai aktivis dan sosok muda yang saat ini juga salah satu bisa sering disebut macan Senayan, dan saat ini juga menjadi anggota Pansus Haji DPR RI begitu. Jadi justru karena tidak punya cacat ini yang menjadi tawaran di saat kita dihiasi isu korupsi di Jawa Timur gitu. Ya, Mbak Lulu
hadir bersama Mas Lukman untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu. Kita bayangkan betapa potensi yang dimiliki Jawa Timur itu luar biasa. Namun dalam 5 tahun terakhir kita tidak cukup mendengar ada berita prestasi yang luar biasa yang itu didatangkan dari Jawa Timur. Misalnya Jawa Timur ini banyak lahir misalnya atlet-atlet yang punya bakat gitu. Tapi kita nggak mendengar misalnya di Jakarta ada stadion bertaraf internasional. Kita nggak mendengar prestasi besar dalam kepemimpinan selama ini. Justru belakangan ini berita-berita negatif yang kita dengar dari Jawa Timur. Dan ini yang kita perlukan Jawa Timur dengan potensi yang ada. Kita punya tambang, kita punya resources alam minyak dan lain-lain yang luar biasa. Masyarakat Jawa Timur itu SDM-nya juga melimpah. Nah, potensi-potensi yang ada inilah yang akhirnya kita berpikir untuk mengusung sosok muda yang fresh dan tentu gesit. Karena apa ya? Saat ini pemilih kita mayoritas adalah pemilih muda, dan di antara dua tokoh yang lainnya gitu, kita merasa bahwa Mbak Lulu ini punya potensi untuk memenangkan pertarungan dengan kelebihannya sebagai sosok muda, aktivis, pergerakan, dan jangan bilang Mbak Lulu nggak punya pengalaman tentunya. Mbak Lulu punya pengalaman luar biasa. Tapi kalau ngomong pengalaman sebagai kepala daerah memang belum, karena memang inilah saatnya Mbak Lulu akan merebut posisi itu. Baik, Mas Hanggoro, jujur inilah indahnya demokrasi dalam pilkada ya Mas Hanggoro ya. Bagaimana semua pasangan calon timnya memberikan bagaimana statement kekuatan mereka masing-masing. Dan saya jujur penasaran, ingin tahu visi misinya. Meskipun saya bukan warga Jawa Timur, tapi bagaimana Anda melihat nih di Sri Kandi untuk nanti pilkada Jawa Timur Mas Hanggoro? Ya, jadi sebenarnya hadirnya Mbak Lulu harus kita akui, ini menguntungkan bagi Bu Khofifah ya. Tentunya kalau incumbent head to head dengan Bu Risma akan kerepotan sekali. Jadi sebenarnya hadirnya Bu Lulu ini sangat menguntungkan bagi Mbak Khofifah, sehingga kalaupun ada yang tidak suka, tidak puas dengan kinerjanya, terbelah antara Mbak Risma dengan Mbak Lulu gitu. Ya, akan terbelah ke sana gitu. Ya, tapi berkaitan dengan program yang ditawarkan, tentunya kita melihat seberapa panah para Sri Kandi ini tajamnya ya menusuk hati publik gitu ya. Apakah bisa sesuai dengan keinginan publik? Kalau kita lihat di Jawa Timur itu kan salah satu isu yang krusial dua. Yang pertama berkaitan dengan isu ekonomi, yang kedua kalau personality berkaitan dengan kejujuran gitu. Jadi dua faktor itulah yang pasti akan menghiasi ruang kampanye di Jawa Timur ke depan gitu ya. Isu positif, isu negatif akan mewarnai di Jawa Timur gitu. Tergantung siapa yang bisa meyakinkan pemilih bahwa saya bersih dan membuat provinsi ini bersih. Yang kedua tergantung bagaimana saya bisa meyakinkan bahwa 5 tahun ke depan ekonomi akan naik. Karena sebenarnya begini, kalau pilkada ini berbicara bukan tentang Khofifah menjadi gubernur, Risma menjadi gubernur, atau Lulu menjadi gubernur, bukan. Ya. Tetapi kalau Khofifah menjadi gubernur, Risma menjadi gubernur, atau Lulu menjadi gubernur, masyarakat itu dapat apa? Nah, transaksi ini harus dijawab oleh 3 paslon itu gitu. Bagaimana mereka meyakinkan pemilih, programnya, panahnya nancep di hati pemilih itu. Mas Yudi. Baik, terima kasih banyak Mas sudah bergabung dan juga narasumber-narasumber saya tadi. Kita lihat bersama-sama kira-kira panah siapa yang akan tepat sasaran di hati pemilih Jawa Timur. Terima kasih Bang Yusuf, Mas Guntur, kemudian Mas Abdul dan juga Mas Hanggoro. Terima kasih banyak. Selamat malam, Assalamualaikum. Selamat malam, salam. Terima kasih Bang Yusuf, Bang Abdul, Bang Guntur. Pemirsa tetap bersama kami, beragam informasi menarik akan kami hadirkan di Sindo Prime.